Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia di subtema 3 dan 4 tentang perawatan tumbuhan dan hewan, juga tentang wawancara. Kita mulai yuk. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Indonesia kaya akan ragam tumbuhan dan hewan. Berbagai tumbuhan dan hewan dapat ditemui di sekitar kita. Selain harus saling menyayangi sesama manusia, kita juga harus menyayangi tumbuhan dan hewan. Perbuatan menyayangi tumbuhan dan hewan merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Cara kita bersyukur akan adanya tumbuhan dan hewan adalah dengan menyayangi dan merawatnya dengan baik. Cara merawat tumbuhan secara umum, yang pertama adalah tumbuhan disiram secara teratur. Yang kedua, diberikan pupuk. Yang ketiga, membersihkan tanaman dari ulat dan serangga. Yang keempat, diletakkan pada tempat yang terkena cahaya matahari. Dan yang kelima, menjaga selalu kebersihan pada sekitar tanaman. Nah anak-anak, untuk cara merawat melati dan cara merawat tanaman mangga, anak Bu Guru bisa baca buku tematik halaman 108 sampai dengan 109. Dan cara merawat tanaman mangga ada di halaman 150 sampai dengan 152. Selanjutnya, untuk cara merawat hewan secara umum, yang pertama, menyiapkan kandang. Yang kedua, membersihkan kandang secara rutin. Yang ketiga, memberi makan dan minum. Dan yang keempat, memandikan hewan peliharaan. Untuk cara merawat kelinci dan cara merawat ayam, anak-anak bisa melihat di buku cetak tematik. Untuk cara merawat kelinci ada di halaman 166 sampai 167. Dan untuk cara merawat ayam ada di halaman 174 sampai 175. Untuk mengetahui cara merawat hewan dan tumbuhan, kita bisa melakukan kegiatan wawancara, Nak. Lalu, kegiatan wawancara itu apa ya? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Lalu, narasumber itu apa ya? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi, sedangkan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Berikutnya, ada tahapan melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema wawancara. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Tujuannya adalah agar kita fokus dengan hal yang ditanyakan. Tahap yang kedua, menentukan narasumber. Dan tahap yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya berikut ini. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Dan kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab? Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Tahapan yang keempat, menentukan pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber. Anak-anak dapat menggunakan alat perekam sebagai alat bantu. Yang kelima, menulis laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan bahasa yang baku. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Yang harus anak-anak Bu Guru ingat adalah kita harus menggunakan kalimat yang santun saat bertanya ya nak. Sebelum wawancara dilakukan, kita harus memperkenalkan diri dan menanyakan identitas narasumber. Kita harus menanyakan kalimat yang santun saat bertanya.
Baiklah, selanjutnya simak dialog wawancara berikut ini ya, Nak. Wawancara antara Safa dan Pak Eko dengan tema pertanian. Assalamualaikum Pak, perkenalkan, saya Safa, siswi kelas 3 di SD Soekarno-Hatta, Kota Bumi. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak? Waalaikumsalam Safa, iya sangat boleh. Saya ingin tahu apa saja tanaman yang bisa ditanam di sawah. Cukup banyak, biasanya tanaman padi dan sayur mayur. Tetapi selain itu kita juga bisa menanam cabai dan buah seperti buah ketimun, semangka, dan tomat. Kalau Bapak sering menanam apa? Kalau Bapak selalu menanam padi. Selain itu Bapak juga menanam cabai dan sayur mayur secara bergantian. Jika ada sayur yang tidak tumbuh, maka Bapak tanam tomat atau ketimun. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut? Kita harus memberi pupuk dan menyirami atau mengairi tanaman-tanaman tersebut secara teratur. Selain itu, kita juga harus rajin-rajin menyemprot hama-hama yang dapat merusak tanaman tersebut. Apa saja hama yang bisa menyerang tanaman, Pak? Contohnya hewan seperti burung, tikus, ulat, belalang, dan lainnya. Selain itu, rumput liar juga bisa merusak tanaman, jadi harus dibasmi. Bagaimana cara Bapak membasmi hama-hama tersebut? Dengan cara disemprot secara teratur atau dengan mencabut rumput liar di sekitar tanaman juga bisa. Kemudian, dalam jangka waktu berapa bulan atau kapan Bapak bisa memanen padi? Kira-kira 3 bulan. Siapa yang membantu Bapak dalam menanam padi dan lain-lain? Saya dibantu oleh adik laki-laki saya. Lalu, di mana Bapak menjual hasil panen ini, Pak? Saya menjualnya ke pasar. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk saya wawancarai, Pak. Iya, sama-sama, Nak. Semoga penjelasan Bapak bermanfaat ya. Anak-anak, tadi merupakan contoh dialog wawancara. Berdasarkan wawancara tadi, Safa menggunakan beberapa kata. Kata tanya yang digunakan dalam wawancara yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contoh pertanyaan yang digunakan Safa dalam melakukan wawancara adalah apa? Apa saja hama yang bisa menyerang tanaman, Pak? Bagaimana? Bagaimana cara Bapak membasmi hama-hama tersebut? Siapa? Siapa yang membantu Bapak menanam padi dan lain-lain? Contoh laporan hasil wawancara. Berdasarkan wawancara tadi, topik wawancara menanam dan merawat tumbuhan. Langkah yang kedua, kita tuliskan tanggal wawancara. Tanggal wawancara yang dilakukan Safa dan Pak Eko tadi adalah tanggal 12 Juli 2020. Yang ketiga, kita tuliskan nama narasumber. Nama narasumbernya Yang ketiga, kita tuliskan nama narasumber. Nama narasumber adalah Pak Selanjutnya Eko kita dan tuliskan nama daftar pewawancara pertanyaan dan adalah jawabannya, Safa. Nak. Selanjutnya, kita tuliskan daftar pertanyaan dan jawabannya ya, Nak. Baiklah, bagaimana, Nak? Insya Allah anak-anak Bu Guru dapat memahaminya ya. Jadi, kesimpulannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan dengan adanya hewan dan tumbuhan adalah dengan merawatnya. Untuk mengetahui cara merawat tumbuhan dan hewan, kita bisa melakukan kegiatan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang diajukan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah melakukan kegiatan wawancara, langkah terakhir adalah menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Baiklah, tugas untuk anak ibu guru hari ini, buatlah 5 pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan atau hewan. Pilih salah satu saja ya, Nak. Gunakan kata tanya dalam wawancara. Tuliskan di buku tulis tematik latihan ya, Nak.
Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan ya, Sol dan Soleha Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.